Alur cerita film dimulai dengan adegan Maria yang baru pulang kerja akan menuju ke rumahnya. Namun berhubung hujan, Maria pulang dengan berlari. Di jalan dia menjatuhkan kunci rumahnya. Sesampainya di depan rumah, Maria mencoba mengambil kunci di tasnya. Dia kaget karena kunci rumahnya tidak ada. Dia pun mencari di segala tempat untuk menemukan kuncinya itu. Namun Tepa tidak ketemu. Malah dia menemukan sebuah anting. Lalu dia teringat kejadian sebelumnya. Dia memeriksa jas milik suaminya. Dia curiga jika suaminya selingkuh. Dia mencium aroma yang dicurigai di jasnya. Dia pun memeriksa isi kantong jasnya itu. Dia menemukan sebuah kartu nama tempat hiburan. Tiba-tiba suaminya datang. Maria lalu beralasan jika dia akan mencuci jasnya itu. Si suami bilang gak usah dicuci. Lalu Maria menanyakan kartu nama yang tadi dia temukan. Bukan jawaban yang dia inginkan yang keluar dari mulut suami. Dan suaminya sambil kesal dengan Maria pergi meninggalkan dirinya. Tapi ternyata selain kartu nama, dia menemukan sebuah anting yang entah milik siapa di jas tersebut. Adegan pun kembali berpindah ke awal film. Maria yang masih menunggu di depan rumah, tiba-tiba didatangi oleh cowok tetangganya. Dia menanyakan ada masalah apa? Dan Maria pun menjelaskan semuanya. Berhubung tadi Maria kehujanan, membuat tubuh indahnya menjadi terlihat karena efek basah. Si cowok tetangganya tadi terlihat memperhatikan Maria yang menggoda. Kemudian karena kedinginan, si cowok menawarkan untuk mampir ke rumahnya saja. Di sana ada handuk dan pakaian ganti untuk Maria. Maria yang awalnya menolak karena gak enak, kemudian menerima ajakan itu. Pergilah dia ke rumah cowok tetangganya. Lalu dia pergi mandi. Di luar berhubung dia cowok, dia mempersiapkan baju ganti cowok untuk Maria. Maria pun setelah selesai lalu menemui cowok tetangganya tadi. Dia lalu bilang terima kasih karena sudah mengizinkan dia mandi. Dan sedikit basa-basi. Mereka pun kemudian mengobrol. Perhatian si cowok malah tertuju ke Maria. Si cowok lalu bertanya tentang suaminya Maria yang tidak pulang. Maria lalu bercerita jika dia selingkuh. Si cowok tidak percaya hal itu. Namun berhubung dia tidak pernah pacaran, jadi dia gak tahu harus ngasih masukan apa. Kemudian entah apa yang merasuki Maria. Sepertinya dia kecewa dengan suaminya. Dia kemudian mengajak selingkuh ke tetangganya itu. Si cowok awalnya menolak, namun godaan Maria membuatnya pasrah. Tapi belum juga mulai smackdown, Maria mendapat telepon dari tukang kunci. Dia sudah ada di depan pintu dan akan membantunya. Jadi mereka berdua pun batal melakukan smackdown dan bergegas menemui si tukang kuncinya. Kemudian si tukang kunci berusaha membuka pintu rumah Maria. Dan akhirnya berhasil. Maria pun senang. Lantas dia pun membayar si tukang kunci tersebut. Si cowok tetangganya kemudian pamit untuk kembali ke rumahnya. Di rumah, Maria langsung ke kamarnya. Dan benar saja, rupanya dia emang kesepian karena sudah lama tidak di smackdown. Jadi berhubung tadi gak jadi, dia melampiaskan semuanya sendirian. Dia kemudian melakukan pertunjukan solo untuk memuaskan dirinya. Malamnya, si suami pulang. Maria menanyakan kenapa jam segini baru pulang. Dia beralasan ada pekerjaan di kantor. Dan Maria pun bercerita kehilangan kunci hari ini. Namun si suami tampak tidak peduli dan langsung meninggalkannya. Maria kembali mencium aroma mencurigakan dari jas yang dipakai oleh suaminya itu. Esoknya, Mari datang ke tempat cowok tetangganya itu. Dengan tujuan mengembalikan baju dan membawakan buah untuknya sebagai ucapan terima kasih.
Namun bukan hanya itu saja, ternyata, Maria yang emang dari awal ingin smackdown dengannya. Tanpa basa-basi langsung mengajaknya smackdown. Kemudian kali ini mereka berhasil melakukan smackdown. Setelah beres, si cowok kemudian pergi bekerja. Di jalan pas pulang, dia menemukan kunci rumah Maria yang sebelumnya terjatuh. Dan langsung mengembalikan ke rumahnya. Maria lalu berterima kasih karena sudah menemukan kunci rumahnya yang hilang. いや、間違いないです。どこで拾ったんですか？いや、マンションの階段の入り口で。なくしたと思ってた。見つかってよかったです。ありがとうございます。でもこれで鍵2つになっちゃったな。でも見つかってよかった。 Si cowok pun kemudian pamit. Namun Maria yang sepertinya ingin di smackdown lagi, langsung menyusulnya. Dan benar saja mereka pun kembali melakukan smackdown. Setelah beberapa babak, si suami meneleponnya. Dia izin tidak pulang karena ibunya sakit. Momen ini dimanfaatkan Maria untuk menginap di rumah milik tetangganya, dan melakukan smackdown lagi sampai puas. Setelah beres, Maria lalu pamit pulang. Namun si cowok merasa hubungan mereka gak baik. Jadi harus diakhiri. Apalagi mereka tetangga. Namun Maria tampak kecewa. Si cowok malah bingung harus bilang apa lagi. Mungkin karena bingung antara gak enak dan pengen enak lagi. 同じマンションだし、もし旦那さんとかと鉢合わせとかしたらちょっとまずいじゃないですか。そっか。もう私に飽きちゃった？あ、いや、そういうわけじゃないんです。ただそっか。じゃあ私先だよね。 Esok paginya, Maria dan suaminya sarapan sambil mengobrol banyak hal, kemudian mereka berdua pergi bersama. Tapi baru juga sampai depan rumah, mereka bertemu si cowok tetangganya. Lalu Maria menyuruh suaminya pergi duluan. Dia kemudian memberi kode dengan menjatuhkan kunci yang satunya di depan si tetangga. Dan Maria pun kembali masuk dengan harapan diikuti olehnya. Dan benar saja si tetangganya yang sebelumnya merasa gak enak dengan hubungan mereka, langsung mengambil kunci tadi dan menyusul Maria ke dalam rumahnya. Dia pun rupanya sekarang tidak peduli, yang penting merasakan Maria. Kemudian mereka pun kembali melakukan smackdown. Dan film pun ditutup dengan adegan, Maria memberikan kunci satunya lagi ke tetangganya itu. Sebagai tanda jika dia bisa masuk ke rumahnya kapan saja. Tetangga yang sangat beruntung pemirsa.